Nah, dalam SNI 1726 2019 tentang ketahanan gempa ya, sebetulnya yang kita lakukan tadi, yang arah X dan arah Y, yang kita menemukan balok induk yang mengalami tarik dan tekan, itu adalah disebut dengan elemen chord. Nah, apa itu? Berikut ini ada penjelasannya dari sosialisasi SNI-nya. Nah, ini. Jadi bisa dibayangkan mirip kejadiannya dengan yang kita alami. Ini adalah sebuah diafragma dengan penahan sistem penahan gaya gempanya adalah dinding geser yang ini. Tidak punya eh, tidak ada struktur balok sama sekali. Jadi ini hanya plat ketemu dinding geser gitu ya. Ada gaya inersia berupa dari atas, kemudian ini jadi bending gitu ya. Jadi palannya akan bending ke arah bawah gitu. Sama seperti punya kita, di dalam analisis kita kan plat lantai kita juga mengalami bending ya, sehingga timbullah tarik dan tekan. Nah, tarik tarik inilah menjadi elemen chord namanya. Nih, jadi kalau pada struktur yang tanpa ada balok, maka harus ada tulangan tambahan yang itu mengantisipasi gaya tarik pada elemen chord ini gitu. Nah, kebetulan karena struktur kita ada baloknya, maka bisa di sekalian masuk ke dalam balok seperti itu ya. Nah, lalu kemudian setelah tadi kita berhasil menemukan elemen chord gitu ya. Ini elemen chord kita yang terjadi tarik ini, baik arah X maupun arah Y. Sekarang tugas kita adalah harus menemukan elemen kolektor. Elemen kolektor itu adalah elemen pengumpul gaya, yang mana kalau dalam ilustrasi ini dia bekerja sebagai tumpuan. Elemen kolektor itu nanti eh, menahan gaya geser antara struktur penahan gaya gempa dengan lantainya. Jadi di sini dibayangkan shear wall ini kan kaku sekali ya, sedangkan lantai ini agak fleksibel. Sehingga sebetulnya di sini ada gaya geser di permukaan ini, permukaannya ada gaya geser antara si plat lantai dengan shear wall. Nah, pada kasus kita, shear wall ini kan diganti berupa sistem balok kolom. Maka sebetulnya di permukaan di tepi balok sini, bayangkan ini adalah balok kita ya, itu ada gaya geser antara plat lantai dengan si baloknya. Nah, gitu. Nanti harus kita temukan gaya gesernya berapa, kemudian dibandingkan dengan kekuatan geser dari plat gitu. Kalau ternyata plat kurang kuat, maka ditambah angkur-angkur seperti ini. Angkur ini bekerja untuk menahan gaya geser dengan cara eh, angkur ini terkena gaya geser satu muka, jadi single circuit gitu ya. Jadi seperti dowel. Nah, itu tambah tulangan-tulangan penahan gaya geser. Nah, jika ternyata gaya gesernya lebih kecil daripada kemampuan geser dari plat lantai, maka tidak perlu adanya tulangan-tulangan angkur ini. Jadi kebayangkan ini, misalkan ini adalah balok kita, balok induk kita, maka nanti ada tulangan yang masuk ke dalam balok induk sebagai angkur antara plat lantai dengan balok induk gitu. Nah, selain tulangan angkur, di bagian kolektor ini juga terdapat gaya tarik dan tekan. Ya, berikut ini adalah penjelasannya dari sosialisasi SNI. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi, ini penjelasan lebih rincinya. Jadi ketika ada diafragma, ada gaya FPX gitu ya. Kemudian ini kan bekerja seperti balok yang dilihat dari atas. Maka idealisasinya seperti simbol beam gitu, mengalami bending moment dan juga mengalami gaya geser. Nah, bending moment ini artinya kan di sini kelihatan sisi atasnya tekan, sisi bawahnya tarik. Maka ini disebut dengan chord gitu. Itu yang terjadi pada permodelan kita. Kita bandingkan dengan model kita ya. Nah, ini sisi, kalau kita sisi yang sebelah bawah ini adalah tekan, sisi yang atas ini adalah tarik gitu. Inilah adalah chord karena terjadi bending moment. Jadi terjadi bengkokan pada struktur lantai kita sebagai diafragma seperti itu. Nah, sedangkan untuk bagian kolektor nanti caranya menggunakan gaya geser. Coba kita lihat penjelasannya selanjutnya. Nah, ini kalau pada kolektor. Kalau kolektor itu gaya gesernya itu berubah menjadi ada tulangan tarik dan tekan pada sistem penahan gaya lateralnya. Kalau di sini kan dinding geser. Nah, ini disebar, ada dua pilihan, bisa disebar ke dalam plat, ada yang di dalam stable dinding geser. Nah, pada kasus kita ini adalah balok dengan dua kolom gitu ya.
maka nanti kita harus cari sebuah balok yang mengalami gaya tarik dan tekan akibat gaya geser dari diafragma gitu. Ada, nanti saya tunjukkan di sini nanti ada penjelasannya, realnya seperti apa. Nah, ini dia. Ini tadi permodelan strukturnya dari yang gambar tadi, sebuah sebuah plat dengan didukung oleh dinding geser gitu ya. Nah, pada bagian dinding geser sebagai kolektor, di ujung atas akan mengalami compression, di bawah akan menjadi tension. Ini ceritanya ketika diafragmanya itu gagal, maka akan terjadi gaya-gaya ini. Dan sepanjang tepi ini terjadi gaya geser. Nah, itu ciri-cirinya. Kolektor itu ada gaya tekan di suatu ujung dan gaya tarik di ujung yang lain gitu. Dan nanti kita akan mendeteksi gaya geser yang terjadi di tepinya sini seperti itu ya, itu salah satu clue-nya, tekan di sebuah ujung dan tarik di ujung yang lain. Mari kita aplikasikan, kita cari mana sih yang kolektor pada struktur kita tadi. Dan ternyata ketika gaya desain diafragma ke arah sumbu X, ketika ini bekerja sebagai chord karena dia terjadi bending dan jadi tarik dan tekan, kolektornya malah justru berada di sini. Ini. Nah, ini dia. Ini. Jadi pada balok induk yang ke arah X, ini adalah elemen kolektor. Bisa dilihat ini, dia terjadi tekan di satu sisi, kemudian di sisi lain lama-lama jadi tarik. Nah, ini tarik gitu. Persis yang terjadi pada kejadiannya pada ini. Jadi kolektor itu ada tekan dan ada tarik gitu ya. Dan berarti di sisi sini itu akan terjadi gaya geser gitu. Ini adalah elemen kolektor kita. Artinya apa? Pada bagian ini ketika dia gaya tekannya lebih dari 10%, maka si balok ini bisa didesain menggunakan diagram MNPN nanti. Karena kalau misalkan ya, gaya tekannya terlalu lebih dari 10% dari kuat penampangnya gitu ya. Dan yang bagian sini, di bagian yang lain gitu, di ujung sini, artinya ada gaya tarik tambahan yang terjadi pada balok induk kita. Ini balok induk ini dan ini ada semua. Artinya sama, ketika tadi nanti tulangan lenturnya sudah dapat, tulangan atas bawah, maka kita harus tambahi tulangan di tengah penampang untuk mengantisipasi gaya tarik dari kolektor ini gitu. Nah, sepertinya kalau di sini jadi tarik, maka kemungkinan besar di sini juga akan terjadi hal yang sama ya. Jadi kan karena dia bolak-balik, bisa jadi di balok sebelah sini dia terjadi tarik, bisa juga di balok yang ujung sana jadi tarik. Nah, itulah kolektor gitu. Nah, kalau kita lihat dari atas, sudah tahu ya sekarang ya, kolektor ternyata ini jadi punya ciri-ciri dia tertekan dan kemudian dia ketarik gitu. Kemudian kita lihat dari atas gaya geser, kita sekarang cari gaya geser lagi. Ini yang gaya geser ini yang kita belum dapatkan. Ini sudah dapat tapi ini belum. Gaya gesernya itu bisa didapatkan dari kita gantian, kita hidupkan shellnya lagi, maaf gitu. Kita lihat di shellnya, gaya gesernya bisa dari F11 gitu pada beban gempa lagi, beban diafragma ke arah X. Nah, betul gitu. Di sini nih terlihat ya, di sini dia terjadi ada gaya ke arah 11 ini yang besar gitu. Kalau lihat tadi harusnya di sini ada gaya geser di kolektor, di sini juga ada. Di sini itu relatif lebih kecil daripada yang lain gitu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan gayanya ini? Caranya adalah dengan menggunakan section cut gitu. Nah, tadi kita paham kolektor kita ada di grid sini ya. Di sini kan, di sini tekan, sini tarik,
sini tekan, sini tarik, sini tekan, sini tarik, maka gaya gesernya adalah, inilah kenapa saya menggunakan metode meshing, karena akan lebih gampang ketika mau men-sekat. Kita harus menghitung gaya geser yang ada di sepanjang dari sini sampai sini yang terjadi antara plak lantai dengan baloknya gitu. Caranya kita siapkan dulu, define grupnya dulu. Grupnya kita ambil namanya kolektor gitu ya. Kolektor pada grid 2, kolektor X pada grid 2 ini kita siapkan dulu. Jadi kalau saya ulangi ya, misalkan nggak bisa, saya add new group, kemudian beri nama kolektor X pada grid 2 gitu. Kolektor X2, kemudian X3, 2, 3 dan 4. 2, 3, yang 3 belum. Kita bikin kolektor pada sumbu X pada grid 3 gitu. Itu siapkan dulu grupnya, kemudian siapkan section cut-nya. Section cut-nya kita siapkan kolektor X4, kita siapkan tadi. Isinya adalah ngambil dari grup kolektor X4 gitu. Klik OK. Kolektor X2 itu kita ambil dari grup kolektor X2, oke. Terus kolektor X3, kolektor X3 itu karena ke arah sumbu X ya, di grid nomor 3 gitu. Ingat tadi karena balok induknya kan di 3 ini ada semua, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik. Kita add section cut, kolektor X pada grid 3, maka grupnya adalah kolektor X3. Oke, sudah kita definisikan grup dan section cut-nya. Sekarang yang belum kita kasih tahu, yang mana grup 3 ya, yang mana grup 2 dan mana grup 4 gitu ya. Kita pilih dengan cara seperti ini. Sepertinya saya butuh bantuan ininya, frame-nya. Nah, kalau compression dan tension tadi sudah ketemu dari axial force dari balok induk, sedangkan gaya geser harus diambil dari shell-nya. Caranya kita pilih seperti ini. Ini kan kita sedang memotong ceritanya. Yang mau kita potong adalah ini, gitu, beserta titik di pertemuannya dengan balok, gitu. Jadi itu menggambarkan ini ada gaya geser yang terjadi pada permukaan sisi samping balok dengan plak lantai diafragma. Itu kita tidak memerlukan balok induknya, maka ini kita lepas. Balok induknya kita lepas. Kayaknya ini deh. Ya benar. Seperti ini. Maka ini kita masukkan ke grup kolektor X2. Benar enggak? Ya, ini X2. Oke. Kemudian yang kolektor X3, maka ini kita pilih plat lantainya gitu. Nah, karena gaya gesernya kita cari terhadap yang balok induk yang ini, maka kita ambil yang ini titiknya seperti ini. Kita lepas baloknya, kita lepas. Ya betul. Oh maaf, ini kita kasih tahu, oh ada yang kurang, ini dan sini. Ini adalah balok section cut kolektor X pada grid 3 seperti ini. Kita masukin ke grupnya. Oke. Kemudian untuk yang keempat, maka diambil yang ini. Nah, ini keunggulannya kita menggunakan automatic area meshing. Kalau kita pakai yang divide, susah sekali memilihnya ini, gitu. Nah, yang keempat berarti kan kita mau gaya geser yang dengan balok induk yang ini kan. Kita ambil dari sini. Nah, gitu. Kita lepas balok induknya. Balok induknya kita lepas. Itu kemudian kita masukkan ke X4, kolektor X4. Nah, ini dia. Seperti itu. Nah, kemudian kita show table. Nah, ini dalam kondisi sudah di running ya, sejak awal tadi. Untuk gaya Jason diafragma ke arah X, kita pilih section cut.
Ini section cut analysis. Nah, kita lihat kolektor X2. Kolektor X2 nilai F-nya ke arah mana? F1 ini baca. Karena kan gaya gesernya, karena gaya gempanya gaya gempa lagi, gaya desain diafragmanya ke arah X, otomatis kan gaya gesernya ke arah X. Arah X itu adalah F1. Kolektor X2 terdapat 407 kN gitu. Kolektor S3 224, kolektor X4 398, dan kolektor X sudah itu dia. Jadi besar ya, 407, 244, dan 398. Yang terbesar ternyata yang kolektor X2 di sini. Betul. Kolektor pada grid 2 yang paling besar. Sesuai sesuai dengan gambar distribusi gaya gesernya tadi gitu. Besar adalah 407,29 kN. Nanti tinggal dibandingkan dengan kekuatan geser dari plat gitu ya. Ketebalan plat dikali kuat geser beton 1/6 akar F section B dikali D gitu. Nah, seperti itu. Coba kita lihat lagi tadi F11 pada FPX. Nah, bener ya, memang di sini yang terbesar. Kan yang paling hitam, yang paling gelap, artinya kan dia memiliki gaya tekan yang paling besar gitu. Itu ya benar, antara section cut-nya sama kontur diagram gaya ke arah sumbu X nya sama gitu.